Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur hari ini kembali diperjumpakan. Perjumpaan yang amat terasa singkat dari satu pekan ke pekan lainnya. Inilah bukti bahwa ini adalah akhir zaman. Rasulullah menyatakan salah satu tanda akan segeranya berakhir zaman adalah yataqarrabuz zaman. Waktu sangat terasa singkat. Dan dengan itu maka sebagai penuntut ilmu, saya dan kita semua semestinya berpikir bahwa ilmu agama dan atau ilmu apapun yang sedang kita pelajari, maka usahakan betul-betul kita mampu menyerapnya dengan baik, mengambilnya sebanyak-banyaknya dari ulama atau dari orang yang kita ambil ilmunya. Karena apa? Satu saat nanti sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma." Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu intaza'an yantazi'uhu minal ibad, sekali cabutan dari hamba-hambanya. Maksudnya bukan berarti tiba-tiba ilmu pengetahuan hilang begitu saja, atau kita dibuat lupa tiba-tiba seperti anak yang tidak tahu apa-apa. Ya, tetapi walakin yaqbidul ilma biqabdi al-ulama. Allah akan menghilangkan ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Jadi inilah yang kemudian generasi ilmu itu kurang terasa turun-temurunnya. Karena tradisi kita menuntut ilmu biasanya ya sekedarnya saja. Saya hadir mendengarkan, sebagian sambil ngantuk-ngantuk, sebagian sambil ngobrol, ilmunya jadi nggak dapat. Ya, jadi banyak ulama-ulama yang terdahulu telah hidup, ulama-ulama besar ada sampai zaman sekarang, tetapi banyak orang yang tidak mengambil ilmu banyak darinya. Saya contohkanlah ya. Dulu terkenal Kiai Haji Zainuddin MZ, Pak. Apa namanya sebutannya? Ulama sejuta umat. Saya minta tolong sebutkan 5 hal saja yang bapak-bapak ambil dari Kiai Haji Zainuddin MZ, Pak. Kadang sulit kita. Saya ambil apa dulu dari beliau? Ilmu yang kita dapat itu ya sangat sulit, Pak. Ya itu tadi, karena dulu ketika kita ngaji tidak terlalu serius begitu. Muncul belakangan A'agim lah ya, yang dekat dengan kita di Bandung. Ya. Ada berapa rumus dari A'agim? Ya, 5S misalkan lah ya. Yang gitu-gitu ya. Masih ingat, Pak? Kebanyakan kita lupa ya. Itu dia. Nah, dan kemudian apalagi kalau yang dilupakan itu perkara-perkara yang penting. Ya, maka kita mengajak pelajaran kita di tempat ini semoga nanti berharap kalau saya wafat ya ilmu sudah diserap dan generasi penerusnya adalah silahkan bapak-bapak sekalian. Ya. Atau tiba-tiba saya tidak ada di sini. Ya, dan ini kejadian Pak di Cibeber, di masjid saya di At-Taqwa, di daerah saya ya. Qadarullah dengan satu dan lain hal saya tidak banyak di situ sekarang, sehingga yang saya punyai belum diserap oleh kebanyakan jamaah. Jadi ketika saya tidak ada, ilmu tidak berlanjut ya. Berhenti begitu saja ya. Dan ada bahkan seorang kiai ulama, dia kiai besar, ustadz kondang, bahkan anaknya pun tidak bisa meneruskan. Ya.
anaknya pun tidak bisa meneruskan. Ini masalah-masalah yang mari kita fahami dan berikutnya adalah kita benahi. Bukan saja pada hal itunya bahwa kita meneruskan perjuangan para ulama, tetapi terselamatkannya generasi berikutnya dengan ilmu-ilmu kita masing-masing. Baik, itu sebagai pembuka. Kita lanjutkan pelajaran kita tajwid. Ya. Saya lewati beberapa perkara yang sepertinya belum harus disampaikan atau sudah tertolong dengan pelajaran sebelumnya, yaitu sifat-sifat huruf setelah kemarin apa? Kota terakhir qalqalah ya. Setelah terakhir qalqalah itu ada sifat al-inhiraf, ada sifat takrir yang itu sudah tertolong dengan sifat-sifat yang dibahas sebelum. Jadi saya lewati dan saya masuk kepada pembagian atau hal yang lebih umum, yang sering atau kebanyakan orang mendahulukan kajian ini. Jadi sebelum kita tahu hal-hal yang kemarin, biasanya orang mendahulukan perkara ini. Yaitu ahkamu al-mimu wan nuni. Ahkamul mimu wan nun. Ahkamul mimi wan nuni. Ya. Hukum mim dan nun. Ya. Saya terlewat. Ternyata akhir-akhir ini sibuk juga, jadi beberapa hal tayangan tidak atau belum sempat dibuat dengan bahasa Indonesianya. Dan sumber saya ini buku ini bahasa Indonesianya, ya. Ini versi Arabnya, artinya sama saja, ya. Dan kalau ada tayangan-tayangan kemarin yang ada bahasa Indonesianya, berarti saya mencantumkan terjemahannya. Ini belum sempat, jadi ini semua nanti berbahasa Arab. Baik, bahasan dalam bab ini yang pertama an-nunu wal mimul musyaddadatan. Pembahasan nun dan mim tasydid. Kemudian nanti ada ahkamul mim, al-ahkamu mimil sakinah. Hukum mim sukun. Kemudian ahkamun nuni as-sakinati wat tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian terakhir ada azminatul gunnah, ya. Tingkatan kadar gunnah. Baik. Bahasan pertama. An-nun wal mimul musyaddadatan. Hukum mim dan nun tasydid. Ya. Yang ada buku, dia ada di halaman 87. Halaman 87 buku yang ini. Ini best seller. Jadi kalau di toko kuning hijau pasti ada. Ya. 30 sekian ribu lah, ya. Silahkan kalau mau dimiliki, ya. Baik. Dan ini pembahasan yang tidak terlalu ditekankan di kalangan kita orang Indonesia, sehingga bab ini terlewat. Dan kami sebagai pengajar kebanyakan membetulkannya repot. Karena tradisi yang berjalan sedemikian lama, bab seperti ini tidak digunakan atau tidak dipraktekkan. Bahasanya ada tapi prakteknya tidak. Sehingga saat orang dibetulkan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Ya, sekedar yang seperti ini saja yang semestinya sangat mudah. Dikatakan oleh beliau, penulis buku ini, Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Ya, Dr. Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Jadi penulis tajwid ini bukan sembarangan orang pula, beliau doktor dari Mesir, ya, kalau tidak salah. Baik, apa kata beliau? Yajibu 'alal qari, wajib atas setiap qari. Qari ini setiap orang yang membaca Al-Qur'an. Secara umum begitu, tapi kalau nanti pada tahapan ilmu, kalau disebut qori adalah orang yang lancar baca Quran, faham ilmu tajwid. Jadi orang yang bisa membaca Quran, teori dan prakteknya sesuai dengan ilmu tajwid yang benar. Itu baru disebut qori. Ya. Saya belum qori karena belum khotam, ya, ngajinya. Ya. Baik. Tapi umumnya orang yang membaca Quran boleh disebut qori. Ya. Yang belajar bahasa Arab, dia namanya isim fa'il, ya. Jadi pelaku, ya. Pelaku orang yang membaca Al-Qur'an.
Wajib bagi para pembaca Al-Quran inda nutqi pada saat mengucapkan binunin au mimin musyaddadatain, yaitu nun atau mim bertasydid keduanya. Ini dia tatwilul gunnati, memanjangkan gunnahnya. Jadi ada aturan, bukan seenak sendiri. Tatwilul gunnati fima akmal, fihima keduanya akmal. Akmal ini bahasa superlatif, ya, bahasa kerennya. Jadi kalau sudah ada a itu paling. Contoh ahsan paling baik, akrom paling mulia, akmal dari kamil, kamil mulia, akmal paling akmal sempurna, kamil sempurna, akmal paling sempurna. Jadi memanjangkan gunnahnya fihima pada keduanya akmal, dalam kondisi paling sempurna. Ma takunu tidak peduli dia wasolan wa waqafan, kondisinya waqaf atau wasol, ya, terus atau berhenti. Seperti contoh, ya. Di sini ada nun tasydid. Orang kita atau nun tasydid. Orang kita kebanyakan minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Tidak cukup. Mestinya minal jinnati wan nas. Jadi tertahan di area merah ini. Nun tasydid, nun tasydid. Ya, yang ini hamma, tidak hamma tapi hammalatal hatab. Ini maksudnya yang terus. Kalau ini bisa berhenti di sini. Contoh kita berhenti pada walakin, tidak cukup walakin, tapi walakin kin. Nah, itu. Fil yammi jadi fil yam. Kalau mau berhenti. Kalau terus ya sama saja. Walakinna sallam. Nah, bedanya ini. Ini kalau berhenti tidak gunnah. Jadi kalau di sini walakin, atau inilah ya. Di sini fil yam. Di sini salam. Nah, bedanya ini bertasydid, ini tidak, ya. Baik, sederhana, yang penting prakteknya, ya. Yang penting prakteknya. Siap setelah saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Kadarnya ada disebut 2 harokat, ada disebut 3 ketukan. Yang benar atau lebih tepat 3 ketukan. Sesuai dengan irama kita. Kalau pelan, makin pelan ketuknya. Kalau saya baca a'udzu billah, ketukannya tak tak gitu ya. Jadi gunnahnya lebih lama. Kita sedang. Minal jinnati wan nas. Monggo. Minal jinnati wan nas. Walakinna Allah sallam. Hamma. Tunggu, sekarang. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Fil yammi wala takhafi. Fil yammi wala takhafi. Begitu. Ya. Nanti tinggal memeriksa ulang mana bacaan-bacaan dalam surah pendek yang ada gunnahnya. Karena kalau baca lihat kita kelihatan. Yang masalah kalau sudah baca hafalan, mana yang ada gunnah, mana yang ada tidak gunnah. Taib. Surah An-Nas semua ujungnya an-nya nun tasydid. Ya. Surah An-Nas itu seluruh ujungnya nun
tasydid. Karena sama. Tulisan apa? An-Nas, ya, dia gabung dengan yang lain. Kita baca surah An-Nas dari bismillah. Bismillah, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu bukan saja pada saat pelan, nanti saat cepat juga begitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tentu kadarnya beda. Dicoba secepat bisa kita mampu. Siap dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini pada bisa, kalau belum terbiasa nanti baca sendiri udah lepas deh. Karena belum terbiasa. Ini Indonesia tidak praktek, tapi di negara Arab semua begitu. Maka silakan nanti dilihat ke murotal-murotal, imam-imam itu akan mempraktekkan hal yang demikian sama serupa. Ya. Taib itu babnya apa? Nun dan mim bertasydid. Bertasydidnya asli. Ya, nanti ada yang karena idgham, ini mah tidituna. Ya, seperti itu kalimatnya. Nanti ada yang lainnya inna. Seluruh kalimat inna dalam Al-Qur'an dibaca dengan gunnah. Inna. Kemudian thumma. Ya, nanti dalam hafalan kan ya, setiap nemu inna mesti begitu. Ya, jadi nanti kalau ada berita orang meninggal dunia gimana? Innalillah. Ya enggak juga ya. Kalau tidak baca Quran ya sekedar ada tasdidnya ya. Inna lillahi. Tapi dia memang begitu kalau baca Quran itu surah Al-Baqarah kan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Dan bab ini nanti kalau sudah kita bisa, ini ciri-cirinya kita nanti jadi main-main. Dan nanti ilmulah yang membatasinya. Main-main atau berlebihan. Contoh. Qul a'udzu birabbin. Itu main-main. Kenapa? Kalau sudah enak. Nah itu cirinya orang sudah paham gunnah. Nah, kapan berhenti tidak seperti itu? Tahu kadarnya nggak segitu, nggak boleh juga kebanyakan ya. Namanya main-main. Tapi itu akan terjadi. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin. Nah, itu dia. Itu akan terjadi seperti itu, ya. Dan kita tidak boleh karena aturan kadar dalam gunnah itu 2 harokat atau 3 ketukan. Nah setelah itu nanti kita tahu kalau kadarnya 2 harokat 3 ketukan, nanti siapapun dia baca Quran pada saat penampilan-penampilan kalau berlebihan kita tahu, oh dia berlebih-lebihan, tidak boleh. Tapi kalau dilakukan berarti dia faham ada urusan hukum terhadap nun tasydid dan mim tasydid. Baik, selesai bab pertama nun tasydid, mim tasydid. Bahasa tajwidnya macam-macam. Kalau saya dulu ketika kecil belajar namanya wajibul gunnah. Ya. Bahasa guru saya dulu wajibul gunnah. Maksudnya apa? Wajib gunnah. Di Bandung belajar dulu
awal-awal guru saya memberitahu namanya gunnah syaddah. Ya, gunnah karena ada tasydid. Nah, jadi macam-macam. Yang jelas nun tasydid, mim tasydid ada hukum gunnah akmal, gunnah yang paling sempurna. Baik, berikutnya ahkamul mimis sakinati. Hukum mim sukun. Ya. Ahkam itu hukum-hukum, jamak dari hukmun, al-mimu yaitu huruf mim, as-sakinatu yaitu sukun. Ya. Baik. Ahkamul mimis sakinati terbagi 3. Ya. Yang pertama al-idgham, yang kedua al-ikhfa, yang ketiga al-izhar. Biasanya ditambahin izhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mislain atau idgham mimik. Itu istilah yang beredar di masyarakat kita, ya. Tapi boleh cukup kita katakan, kenapa dibegitukan? Membedakan dengan izhar biasa yang pada hukum nun, sukun dan tanwin. Baik. Al-hukmul awal al-idgham. Hukum yang pertama pada hal ini adalah idgham. Taqaddama ta'riful idghamu lughatan wa istilahan fi shafhil 230 dan 231. Sudah berlalu pembahasannya, ya. Ini karena ini halaman 259. Jadi sudah berlalu, pernah dibahas di awal-awal buku ini, yaitu pengertian idgham secara bahasa dan istilah. Ya, secara bahasa al-idgham ay al-idkhal, memasukkan. Ya. Kemudian secara istilah yaitu membaca di antara izhar dan ikhfa. Ya, itu idgham. Baik, berikutnya. Tudghamul mimus sakinatu idza ata ba'daha harfun wahidun wa huwa al-mimu. Idghamkan, masukkan mim sukun apabila datang setelahnya satu huruf, yaitu huruf mim. Panjang amat ya, intinya mim sukun ketemu mim, itu aja. Ya. Ma'a, ini dia, tatwilul gunnati akmal. Dengan kondisi gunnah yang sempurna. Ya. Nanti pembagian gunnah ini ada pada halaman ini, saya cantumkan di setelah ini. Ya. Seperti contohnya lakum dengan ma. Nah, sebelumnya pada Quran cetakan Arab atau Madinah, mim sukun tidak pakai sukun. Jadi dibuat polos begini, artinya dia mim sukun. Mim sukun jumpa mim maka disatukan, diidghamkan. Maka mim kedua diberi tanda tasydid. Nanti tumpuan suaranya di sini. Ya. Saya contohkan lakum ma, monggo. Lakum ma. Tahan dulu ya. Malahum minallah. Malahum minallah. Ini dia nanti hukumnya, namanya idgham. Orang kita biasanya ada yang menyebut mutamatsilain, boleh lah. Disebut mislain boleh. Yang paling enak idgham mimik. Ya, idgham pertemuan mim sukun dengan mim. Baik. Ini dia yang disebut tadi. Saya cari di halaman yang tadi nggak ada, ternyata dalam buku lain, halaman lain pula. Ini kadang ngalirkeun teh buku teh gitu. Ya. Taib azminatul ghunani. Ya. Azminah itu zaman, waktu, kadar waktu dalam mengucapkan ghunnah. Li azmanatil ghunani arba'u marotib. Dalam waktu durasi lah lebih enaknya ya. Durasi kadar ghunnah itu terbagi 4. Yang pertama akmal, yang kedua kamilah, yang kedua naqisah, yang kedua kamilah, yang ketiga naqisah, yang keempat anqus. Ya.
Ini sangat sempurna, ini sempurna, ini kurang, ini agak kurang. Ya. Nah, kita ini sekedarnya saja ya. Ini pembahasannya ada. Jadi kalau ada orang Kang kurang gunahnya, berarti tambahan ya kan kurang. Karena di sini ada yang paling lebih, ada yang cukup, ada yang kurang. Nah, kalau yang kurang nanti kebanyakan Kang gunahnya ya dikurangi begitu ya. Maksudnya begitu. Nah, jadi nanti yang menentukan siapa? Gurunya ya. Setiap guru berbeda. Kalau sedang praktek dengan guru, mudah-mudahan gurunya sedang nggak beres pendengarannya, jadi nggak banyak dikoreksi. Ya, artinya saya punya kadar mungkin berbeda dengan guru yang lain. Menurut guru lain sudah oke, menurut saya mungkin belum. Terus standarnya siapa? Standar Anda ya kepada siapa Anda berguru. Ya, kalau berguru dengan saya, kata saya sudah oke, datang ke tempat lain belum oke, cuek aja. Guru saya bukan dia gitu ya. Maksudnya begitu. Ya. Tetapi juga nanti diperiksa. Oh, ternyata guru saya yang ini kelembekan. Ya, kalau ngajar kurang tegas, kadarnya kurang, ada yang lebih, silahkan ambil yang lain, yang lebih begitu. Jadi kita juga bisa pilih. Tetapi kalau sudah duduk dalam satu majelis dengan satu guru, usahakan selesaikan dulu, ambil dulu sebanyak-banyak dari orang itu, nah baru nanti pindah guru ya. Taib ini sekedar memberitahukan bahwa ada pembahasan azminatul ghunan, kadar durasi pembahasan gunnah. Baik, clear ya yang pertama tadi? Hukum mim sukun yang pertama idgham. Idgham mimi, idgham mislain atau idgham mutamatsilain. Cirinya apa? Mim sukun ketemu satu huruf mim. Mim ketemu mim. Itu saja. Baik, al-hukmu tsani, hukum kedua al-ikhfa. Biasanya disebut ikhfa syafawi. Ya. Sebelumnya dijelaskan apa itu ikhfa? Lughatan, secara lughah bahasa, apa itu ikhfa? As-satru. Apa as-satru? Tersembunyi. Ya. Sitar. Penghalang, itu sitar. Ya. Jadi as-sitru itu tersembunyi, terhalangi. Maksudnya suara n-nya atau suara m-nya jadi kurang jelas. Ya. Khofa. Wa istilahan, dan secara istilah huwa nutqu biharfin bisifatin bainal izhar wal idgham. Yaitu membaca huruf dengan sifat di antara izhar dan idgham. Ya. Ini nggak perlulah panjang lebar, ini membingungkan jadi saya tidak baca ya. Intinya yang ini. Dengan mengucapkan huruf antara izhar dan idgham. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ini dia. Tukhfa al-mimus sakinatu bi ghunnatin. Ikhfakan mim sukun dengan gunnah. Idza ata ba'daha harfun wahidun, jika datang setelahnya satu huruf, yaitu huruf al-ba. Gampangnya mim sukun ketemu ba taeta. Ya. Ini mim sukun ketemu ba. Ba-nya boleh ba, boleh bi, boleh bu. Jadi huruf ba-nya itu kondisinya bisa ba, bisa bi, bisa bu. Maksudnya huruf ba karena dia memang nama ba. Ya. Mim sukunnya tidak pakai sukun. Contohnya tarmihim bihijarotin. Ya. Wa ma hum bimu'minin. Ini kondisinya harus ikhfa. Nah, bagaimana cara mengikhfakan? Ini gambarnya. Bibirnya kudu gitu. Ya. Syaklus syafatain inda nutqil mim mukhfati. Ya. Bentuk bibir pada saat mengucapkan mim kondisi ikhfa, wa yakunu bi intibaqihima. Jadikan kedua bibir kita balem, nutup. Ya. Duna mujafati, tidak kurang, wala kazun zayyah. Ya.
Kazan dan tidak lebih. Jadi tidak ditutup rapat-rapat dikawat gitu. Tidak, juga tidak renggang. Jadi rileks. Ya, letak saja. Ya, seperti ini. Jadi kondisi bibir rileks. Ya. Baik. Intinya kita disuruh agak lama membaca em-nya. Ya. Dan huruf em tidak bisa lama kecuali balem. Ya. Jadi kumaha? Saya contohkan tarmihim, santai, rileks, ini tidak ditekan, tidak dibalemkan dengan kondisi kuat, ya. Pokoknya nutup, rileks, ya. Tahan emnya. Tarmihim bihijaratin. Silakan. Tarmihim bihijaratin wa ma hum bimu'minin. Nah, ini kebanyakan orang tidak praktek, apalagi saat hafalan. Maka salah satu praktek yang paling dekat dengan kita pada surat pendek adalah ini. Surah Tarmihim, surah naon? Bukan. Min sijil. Al-Fil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Dari mulai tarmihim tertahan. Min tertahan. Saya contohkan. Tarmihim bihijaratim min sijil. Monggo. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, begitu. Apakah kalau salah dalam bab ini dosa? Ente, ya. Ini babnya tidak dosa-dosaan, ya. Ini bab kesempurnaan membaca. Jadi kalau tidak seperti itu tidak salah, tidak dosa, ya. Tapi yang jadi imam kudu, ya, karena nanti di belakang kita kadang-kadang ada yang pinter, ya. Kalau dari orang-orang tertentu, kalau ada imam salah, ada yang suka langsung negur, Pak. Ada, ditegur langsung itu teh. Kalau dia tahu imamnya salah. Ada orang-orang yang seperti itu, ya. Dan saya perhatikan dari kelompok tertentu. Ya, baru kemarin saya turun mimbar ditegur. Ustadz salah bacanya. Oh iya juga. Ya, terima kasih, hatur nuhun, ya. Baik, berikutnya. Yang ketiga, yang terakhir, al-izharu lughat al-hukmus salis. Hukum yang ketiga, al-izhar, yaitu izhar. Jadi kesimpulannya, mim sukun jika menghadapi huruf hijaiyah itu hukumnya 3. Yang pertama tadi idgham, yang kedua ikhfa, yang ketiga izhar. Taib, al-izharu lughatan, izhar secara bahasa, al-bayan, jelas. Ya. Wa istilahan, dan secara istilah, ikhraju kullu harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fil gunnah. Mengeluarkan semua huruf dari makhrajnya, tidak ditambahkan gunnah. Jadi jelas, ya. Baik. Oh. Tayyib. Nah, ujul-ujul kadi. Ya sudah. Perhatian, liyahdharil qari min ikhfa'il mim sakinati idza ata ba'daha wawun. Oh, iya. Salah. Ini yang tadi, ya. Menambahkan penjelasan pada ikhfa, pada tadi. Ini betul. Menjelaskan bahwa nanti huruf izhar itu semuanya kecuali mim dan ba. Jadi semua selain mim dan ba,
ketika ada mim sukun adalah izhar. Tetapi jika mim sukun setelahnya wawu atau mim sukun setelahnya fa, hati-hati suka jadi ikhfa. Ya, suka kurang nutup mimnya. Ya. Jadi ini dia suka cenderung ke arah ikhfa. Kalau setelahnya ada dua huruf wawu dan fa. Maka ingat-ingat wawu dan fa ini kondisinya kalau terletak setelah mim sukun adalah izhar. Maka harus betul. Ya, jelas, tetap jelas. Jangan sampai terpengaruh dengan bunyi wawu dan bunyi fa. Saya contohkan. Aidihim wa him wa. Kalau kurang-kurangnya itu antara mim dan wawu nyampur. Hiwa. Ya. Himwa. Emnya jelas ya. Setelah saya. Aidihim wa ma him wa ma khalfahum wa la yuhituna. Enggak. Aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna. Dipotong sakema asa teu apal, disidik-sidik mah apal. Surat naon eta? Ayo. Ayat kursi. Ternyata ayat kursi. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in dan seterusnya. Baik. Hum fiha. Jangan sampai mimnya enggak rapat. Ya. Baik. Jadi satu halaman atau dua halaman mungkin terlewat, tidak saya cantumkan. Intinya pada pembahasan ini selain mim dan ba, hukum bagi mim sukun adalah izhar syafawi. Ya, izhar syafawi. Yaitu suara mim dibaca jelas. Setelah saya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Itu ya. Am lam tunzirhum la yu'minun. Mangga. Am lam tunzirhum la yu'minun. Amla mim sukun ketemu lam. Tum am lam tunzirhum la mim ketemu lam lagi ya. Seperti itu. Jadi hurufnya sangat banyak. Ya, kalau 28 diambil 2 berarti ada 26. Jadi kalau ditanya mim sukun ketemu, kebanyakan jawabannya izhar syafawi. Baik. Faidah. Alamatu idghamil mimis sakinah. Alamat tanda-tanda kalau kalimat itu idgham. Ya, pada urusan mim sukun. Fi dhabtil mushafi tajriduha minas sakini wa tasydidul harfit tali. Yaitu tidak diberi sukun pada huruf pertama dan diberi tasydid pada huruf kedua. Jadi kalau Quran cetakan Madinah tidak ada sukun pada mim pertama, diberi tasydid pada mim kedua. Ini tandanya idgham mislain. Ya. Baik. Adapun alamatu ikhfa, ciri-ciri ikhfa pada mim sukun fi dhabtil mushafi tajriduha minas sukuni ma'a admin tasydidil harfit tali. Ya. Tidak diberikan tasydid pada huruf setelahnya. Nah, ini kutu paham saja. Atau intinya kalau mim tidak ada sukun, mimnya tidak jelas atau harus gunnah. Ada tertahan, ya. Jadi begitu. Mimnya tidak ada sukun. Adapun pada izhar, ya. Alamatu izhar mim sakinah
dobtil mushafi wad'u ra'sil kha. Disimpan tanda ini, tanda sukun. Tanda sukun ini katanya aslinya dia ra'sil kha. Kepalanya huruf kha. Huruf kha mana? Sini ada? Kha welanya tak iya. Dikitukeun cenah teh. Jadi bukan bulat ya. Jadi tanda sukun itu bukan bulat ya, melainkan seperti ini ya. Jadi katanya dibuat dari ini nih, kepalanya huruf kha atau yang sejenisnya. Baik. Contohnya ini hum ya. Am yang tadi saya baca am lam tu ya. Hum la ini kalau idhar berarti ada sukun. Begitu. Tapi sekali itu pembahasan kita selesai untuk urusan hukum mim sukun dan mim sukun saja ya. Terbagi berapa tadi? 3. 1 idgham, ikhfa, izhar. Pada kita idgham mutamatsilain atau mislain, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Keumuman masyarakat kita begitu ya. Baik, sepertinya waktu kita tidak akan cukup untuk melanjutkan bacaan. Pak Riki, kita potong sampai di sini untuk urusan tahsin pada surah Al-Ghasyiyah ya. Kita lanjutkan pada pekan yang lain saja. Baik, sekira itu untuk pembahasan kita pada hari ini. Saya ulang atau simpulkan, hukum mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah dibagi 3, yaitu idgham yang di sana wajib gunnah akmal. Mim ketemu mim harus gunnah. Ya. Kemudian ikhfa juga ada gunnahnya. Contoh yang paling dekat adalah tarmihim bi. Jangan rusuhan ya. Yang idhar tidak gunnah, jelas pada mim, cirinya balem, lam. Tapi kalau menghadapi waw dengan fa, hati-hati suka kabawakeun. Sehingga perhatian ketika amwalahum hum fiha, suara harus tetap nampak, jangan terpengaruh oleh 2 huruf tersebut. Sekali itu semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.